Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengisi aplikasi beban kinerja dosen melalui laman simadu.politap.ac.id. Yang pertama adalah karena sistem aplikasi ini menggunakan sistem online, maka pastikan dulu internet Bapak Ibu terkoneksi dengan baik. Kemudian selanjutnya buka browser. Nah, di browser Bapak Ibu bisa ketikkan simadu.politap.ac.id. Kemudian Bapak Ibu login menggunakan username dan password yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah masuk ke halaman Bapak Ibu di akun Simadu Politap, di lajur sebelah kiri Bapak Ibu bisa klik Simadu Setting, kemudian klik Simanja, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kinerja. Nah, sebelum masuk ke Simanja, ada baiknya Bapak Ibu mengupdate data profil di laman profil Simadu seperti yang tertera berikut ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu klik dulu Simanja. Nah, pada lajur sebelah kiri terdapat identitas dosen, kemudian rencana kerja, realisasi kinerja, dan kesimpulan. Nah, sebelum mengisi rencana kerja, realisasi kinerja, dan kesimpulan, pastikan dahulu Bapak Ibu memilih semester aktif yang akan Bapak Ibu isi rencana kerja dan realisasi kinerjanya. Misalkan di sini saya pilih ada 2020 ganjil dan 2020 genap. Saya klik 2020 genap. Maka nanti ketika Bapak Ibu mengisi, sesuaikan saja tahun akademiknya 2020 atau 2021 ganjil atau genap. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat klik rencana kerja. Nah, di rencana kerja ini tertulis di sini rencana kegiatan semester tahun 2020 genap. Kemudian ada estimasi perhitungan rencana dan tambah rencana kegiatan. Nah, estimasi perhitungan rencana ini dapat Bapak Ibu lihat ketika sudah Bapak Ibu mengisi rencana atau tambah rencana kegiatan. Baik, untuk yang pertama adalah tambah rencana kegiatan dahulu. Nah, di sini tertulis atau muncul tambah rencana kegiatan semester 2020. Kemudian di sini ada juga bidang kegiatan. Nah, bidang kegiatannya bisa Bapak Ibu pilih ketika Bapak Ibu ingin memasukkan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang lainnya. Intinya tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang. Nah, saya ingin mengisi kegiatan pengabdian. Nah, kegiatan pengabdian ini kemudian saya isikan nama kegiatan pengabdiannya. Misalkan nama kegiatan pengabdiannya adalah PKM Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan seterusnya sesuai dengan judul ini. Nah, kemudian selanjutnya di jenis kegiatan. Klik di jenis kegiatan, Bapak Ibu bisa memilih misalkan menduduki jabatan pimpinan yang sesuai dengan kegiatan PKM Bapak Ibu. Di sini saya memilih memberi pelayanan masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Klik di sini, kemudian bukti penugasannya. Bukti penugasan yang dimaksud adalah misalkan berupa surat tugas. Bapak Ibu bisa klikkan di sini surat tugas. Kemudian masa penugasannya misalkan 1 semester dan jumlah SKS-nya. Di sini misalkan saya inputkan 1 kegiatan 1 SKS. Nah, kemudian file bukti penugasan. Apa file bukti penugasannya? Misalkan surat tugas. Klik surat tugas, lalu pilih surat tugas yang akan Bapak Ibu inputkan. Misalkan seperti ini, surat tugas.
Setelah itu simpan. Nah, di sini sudah tersimpan rencana kegiatan yang Bapak Ibu isikan tadi. Di sini ada aksi, ada identitas, kemudian ada pengubahan untuk merevisi data, kemudian ada juga ketika Bapak Ibu ingin menghapus data ini, maka bisa klik di gambar warna merah ini. Kemudian bidang pengabdian, apa nama kegiatannya, misalnya seperti ini, bukti penugasan, jumlah SKS, semester, dan status. Nah, status ini karena belum diverifikasi, maka statusnya tertulis belum diverifikasi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana membuat realisasi kinerja. Nah, untuk realisasi kinerja, Bapak Ibu bisa klikkan realisasi kinerja. Nah, kemudian di sini tampak dilihat detailnya adalah kegiatan pengabdian yang telah kita masukkan pada awal tadi. Untuk mengisi realisasi kinerja, maka lihat detailnya. Klik detail. Nah, di sini bisa dilihat bidang kegiatannya, pengabdian, jenis kegiatan adalah memberi pelayanan dan seterusnya. Nama kegiatannya adalah PKM, pencegahan penyebaran COVID dan seterusnya. Masa penugasan 1 semester, bukti penugasannya adalah surat tugas, rencana SKS-nya 1 SKS, bukti realisasinya masih belum terstatuskan, dan SKS realisasinya masih 0 SKS. Nah, di realisasi kinerja ini kita akan memasukkan data untuk realisasi kegiatan yang sudah kita lakukan, kegiatan PKM yang sudah dilakukan. Nah, untuk memasukkan bukti realisasi, Bapak Ibu bisa klikkan edit. Nah, di klik edit ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada file bukti penugasan dan file bukti rencana kinerja. Nah, untuk di bukti realisasi, Bapak Ibu bisa klikkan misalnya salah satu buktinya adalah foto misalnya. Kemudian SKS realisasinya Bapak Ibu isikan 1. Kemudian file bukti realisasinya adalah misalkan juga foto. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa upload datanya. Misalkan data bukti realisasinya adalah berupa foto yang sudah saya convertkan ke dalam bentuk JPEG, dari PDF ke PDF. Oke, setelah saya klik masukkan data ini, kemudian saya save. Nah, di realisasi kinerja akan muncul seperti ini dengan status misalkan bukti, lihat detail pengabdian, nama kegiatan, surat tugas, misalkan bukti penugasannya adalah 1 SKS, masa penugasan 1 semester, bukti kinerjanya adalah foto 1 SKS, dan di sini tampak ada kolom asesor 1 dan asesor 2. Karena belum dinilai atau belum dilihat, direview oleh asesor 1 dan 2, maka statusnya belum diverifikasi. Nah, selanjutnya ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ternyata pada kolom atau pada nomor 3 di bidang pengabdian ini sudah memenuhi daripada beban kinerja dosen yang minimal 1 SKS. Nah, untuk kegiatan pendidikan, penelitian, kemudian pendidikan penelitian, pengabdian dan penunjang harus berjumlah minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Maka jika kurang dari 12 atau lebih dari 16 SKS, maka di aplikasi Simanja Bapak Ibu akan tertulis tidak memenuhi. Sedangkan yang sudah memenuhi jumlah SKS-nya akan tertulis memenuhi. Nah, kemudian selanjutnya di bawah ini ada
pernyataan dosen. Pernyataan dosen adalah isinya menyatakan bahwa laporan kinerja ini sudah dibuat dengan sebenarnya, kemudian ada tanda tangan QR code dari si dosen pembuat, dan disediakan juga laman pernyataan asesor. Di sini akan ada tanda tangan QR code asesor 1 dan asesor 2 serta tanda tangan pimpinan atau direktur. Nah, sebelum kita mengisi realisasi kinerja di sini, di rencana kerja juga sebetulnya Bapak Ibu dapat melihatnya di estimasi perhitungan rencana. Kita klik estimasi perhitungan rencana. Nah, maka di sini juga akan dapat kita lihat bahwa kolom pengabdian sudah memenuhi SKS minimal, sedangkan yang lain belum memenuhi. Maka nanti satu persatu rencana kegiatan Bapak Ibu di tiap awal semester dapat Bapak Ibu inputkan yang harus memenuhi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.